Julian Rahman. Selamat sore, Pak. Karena orang-orang udah mention lo nih di YouTube, gue lihat juga. Itu siapa sih sebelahnya Bu Jenny? Itu aktor ya. Itu pemain film masa kapan sih gitu? Atau lo adalah orang di belakang layar sebenarnya bro di dunia film Indonesia? Supporting aja sih sebenarnya. Supporting. Lo tau gak sih supporting? Gue penonton yang baik ya, pembeli tiket yang baik, ya. Penonton yang baik. Ketika gue nonton gue pernah nyalain handphone gitu. Tapi gimana bro? Setelah lo ada di YouTube, viewersnya ratusan ribu, how do you feel sekarang? Ketemu banyak aktor-aktor film, orang-orang hebat di layar kaca. Ketemu mereka fine sih. Mereka juga orang-orang baik. Tapi my feel biasa aja. Karena gue pikir mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat humble ketika mereka berhadapan dengan orang lain gitu loh. At least banyak pengalaman aja sih ngobrol sama mereka. Macam-macam pengalaman kan, macam-macam genre. Mereka cukup memberikan wawasan baru aja buat gua karena gua kan bukan orang film. Tapi kan Anda adalah sosok kepercayaan orang film sekarang. Kepercayaan yang maha kuasa itu paling bener. Tapi mulainya seorang Julian hadir di YouTube itu bersama Bu Jenny? Mami Jenny ya, Mama Jenny Rahman itu. Sejak kapan sih bro awal mulanya? Sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ini baru kan? 3 bulan tapi respon dari fans-fansnya. Ya, respon dari subscriber bagus gitu loh. Khususnya buat beliau. Kalau saya kan nggak begitu karena cuma mendukung aja gitu loh, cuma mendukung aja. Cuman ya masukannya adalah ketika mereka memberikan komen-komen yang positif, ya kita doing. Ada juga beberapa koreksian. Terus apa? Ya kita analisa beberapa untuk next episode. Ya jangan begini dong, jangan begitu dong. Biasa lah netizen. Tapi selama Bro Julian ini interview aktor film, sutradara, yang paling menarik yang mana? Orang-orangnya. Oke. Aku lebih suka sebenarnya bicara tentang Reza dan pengalamannya, Reza Radian. Apakah Anda langsung ditarik jadi mungkin menyutradarai. Karena kan dia udah jadi sutradara kan? Iya. Apakah Anda mau ditarik jadi Enggak juga, Bos. supirnya? Mungkin bisa jadi tuh atau tukang tanaman karena dia kan suka tuh tanaman dia gue ya. nonton. Dia suka. Pas ibu datang ngasih tanaman Iya. ya, disogoknya tanaman ya, apa dibayar ya? Gila lu. Apa benda antik? Enggak. Apa kayu? Kayu ya benar. Oh disogok sama ibu? Ya saya juga Pak suka kayu tuh, ternyata dia suka kayu ya? Iya, dia demen kayu. Jadi nggak lah, gue nggak lah ke dunia film, Bos. Nggak lah. Jauh dari pemikiran gue sih. Gue nggak bisa acting masalahnya. Tapi kan lo, hidup gue terlalu gue tulus. mengenal lo adalah sosok public speaker, director dalam urusan Bisnis, waktu itu apa? Bisnis fashion, Industri apa sih namanya bro? Kalau fashion namanya? retail, Bener. Dan akhirnya lo masuk ke depan layar, dari belakang layar ke depan layar. How do you feel bro? Emang layar sih ini YouTube nggak layar kan? Layar Layar handphone. kaca. Dari belakang layar ke depan layar tuh. Ekspektasi sih nggak ada, Bos. Jadi gini ya. Dan panggil gue bos bro. Ya nggak apa-apa, biar jadi bos dong. Lu gimana Tuan, sih? panggil gue Tuan. Oh, Biar oke, jadi tuan oke, tanah. Tuan. Gimana Pak? Jadi nggak kepikiran lah gue sih sebenarnya mau mini series kayak, karena gini, gue pernah sih dulu main sinetron. Kan gue pernah. Cara ngomong lu aja sosok leadership bro, kayak ditata bagus kata-kata lu kalau lagi ngomong. Karena gue public speaking. MC ya. Iya, MC. Nggak minat gue main, padahal berapa scene udah lama ya. Waktu itu dimintanya kebetulan karena gue manajer di salah satu butik yang lo tahu itu. Nah akhirnya dia syuting, dia butuh manajer gitu loh. Tapi scene-nya cukup lumayan banyak, nggak betah gue. Ada capek nunggunya, duitnya dikit. Mungkin bukan feel gue gitu. Bukan passion gue karena gimana ya? Nggak pede kali ya gue. Tapi setelah gue nonton video-video YouTube-nya Jenny Rahman YouTube yang kita tahu adalah sosok aktris hebat Indonesia, Kartini. Ya. Apakah Anda merasa menjadi seorang Kartono? Ini gua Kartono ya.
Maksudnya apakah akhirnya ilmu-ilmu passionnya beliau lama-lama pindah ke Anda dan lama-lama Anda akhirnya dalam dunia nyata juga berakting? Enggak juga lah, lu tau gue Oh, iya. bro. Oh, lu nggak palsu ya? Nggak palsu gua. Mau nggak mau, ketika kita membawa sebuah tema dalam suatu filman, ya dunia hiburan layar lebar, gua akhirnya ngebahas riset ya, mendalami perbedaan film zaman dulu dengan zaman sekarang, bintang film zaman dulu dengan bintang film zaman sekarang. Mau nggak mau, karena kan gue sama Bunda tuh, Bu Jenny tuh harus menginterview salah satu dari orang yang kita undang gitu, Oh, Bos. jadi di riset dulu. Gue riset dulu, gue kulak-kulik dulu dia siapa, actingnya bagaimana gitu loh. Tapi kalau mendalami dunia acting sama sekali, ya mau nggak mau belajar sih sebenarnya. Iya. Mau nggak mau belajar sih, karena satu tokoh memerankan beberapa tokoh, gue harus nanya gimana bagaimana dia bisa men-switch itu di dalam dirinya sebagai personal. Oh, karena pernah kadang aktor di real life-nya kadang tetap ke bawah ya. Tetap ke bawah katanya gitu loh. Jadi mesti mengupas itu gitu loh. Nah, beda lagi ketika gue mengiklani beberapa iklan. Oh, Anda kan bintang iklan. Kan lu nanya, gue jawab. Oh iya. Soalnya lu suka malu-malu. Kagak, gue mesti jujur, kan kita bicara soal layar kaca nih gitu loh. Nah, beda gitu loh. Gue mengiklanin satu produk, nggak kayak main sinetron, bro. Bedanya gimana? Bedanya gue hanya membahasakan si produk ini dalam bahasa tubuh gue untuk bisa masuk ke konsep yang mereka mau. Dan juga sebentar kan kalau iklan. Enggak, sebentar. Capek juga ya? Capek juga, orang cuma berapa detik, gue syutingnya 3 hari. Oh iya, lu pernah lu posting kalau nggak salah ya? Gitu. Cuman gue nggak mau nyebutin produknya. Takut nggak dibayar lagi gue. Oh itu ini ya, dibayarnya duat deh. Terima kasih. Iya, terima kasih bener. Tapi gimana bro? Gimana? Lu seorang, kan awalnya lu board of director di bidang retail. Akhirnya dengar-dengar di suatu situasi pandemi ini lu mengalami I have to switch karena gue gejolak kaula muda. iya benar, gejolak kaula muda yang berurusan sama uang gitu loh. Kaula muda kan butuh uang, bro. Ternyata pemasukan udah mulai menipis ya. Lu tau nggak, gue pernah baca buku. Gue baca buku nih, akhirnya gue nangis, bro. Kenapa tuh? Buku tabungan. Buku tabungan, bro. Gue lihat ujung-ujung. Lu belajar dari Miing bro? Ya kagak. Gitu. Gue pikir lu baca kitab Wahyu. Kagak, gua baca buku apa yang lu baca? Buku tabungan. Nangis Gua udah mulai nipis. Iya, lu gimana bro proses after you be a leader, top director, akhirnya mengalami proses apa sih? Lu back to zero lagi atau gimana sih sekarang ini sebenarnya? Ini yang disebut dengan starting from to zero lagi ya. Karena gini, gila ya, aktivitas gua lu tau banget, tinggi banget. Iya, lu kan dulu gua kenal pakai jas, rapi, talente. Ya, satu kota lain ya. Meeting ke meeting, finance juga oke, gitu loh. Sebenarnya yang sangat membuat gua itu drop sebenarnya, tau nggak? Kesibukan itu loh, bos. Maksudnya? Iya, yang tadinya sibuk banget Jadi nggak ada kesibukan. Itu buat lo drop. Itu buat gua drop. We don't talk about money gitu loh. Karena gua pikir uang ya adalah gitu loh. Tapi rutinitas itu yang menghilang, yang membunuh gua pelan-pelan gitu. Jadi gua yakin setiap orang yang biasa kerja atau pekerja keras, tiba-tiba dia kehilangan aktivitas, itu akan membuat orang stres. Gue juga takut sih. Ya, gitu. Itu yang gua ngalamin gitu loh. I don't know what I have to do. Lu bayangin aja loh, pagi gua aja begitu gua lihat handphone aja udah sok annoying gitu loh. Perlu banyak meeting sana, meeting sini, belum sekolah segala macam dulu tuh. Starting dari pagi, kan lu tahu gua kerja gua bukan sampai 9 to 5 gitu loh. Bisa tengah malam dan segala macam, dan tiba-tiba itu hilang gitu. Iya. Itu. Nah, pandemi nambah lagi gitu loh. Karena
IO nggak ada, MC nggak ada, gitu loh, ngajar nggak ada. Oh, ngajar public speaking? Ya, ngajar nggak ada. Akhirnya gue ngerasa bahwa gila ya, hidup gini-gini amat ya, gitu loh. Cuman ya satu hal yang positif yang bisa gue dapat di hidup gue bahwa segala sesuatu bisa dilewati tergantung bagaimana kita menyikapi. Sudah. Apa yang lo sikapi itu? Gue menyikapinya secara positif. Artinya gini, kalau toh gue nggak bisa mengerjakan apa yang gue mau, ya, gue kerjakan apa yang gue tidak mau. Yang penting gue kerja, gitu loh. Oh, jadi lo menyibukkan diri? Menyibukkan diri gue, gitu loh. Karena kadang-kadang gini, gue pengen jadi A, gue pengen jadi B. Once God nggak kasih itu buat lu nggak mau ngerjain yang C atau D. Iya sih, gue Iya pernah dong. ngalamin itu juga. Iya dong. Gue pernah keinginan A, tiba-tiba kayak Tuhan nggak kasih. Nah, Mau nggak mau gue harus B. B. Kayak sekarang gue kan nggak bisa kamera tuh awalnya. oh iya. Terus tiba-tiba karena kebutuhan, karena ya perut juga, akhirnya gue mau belajar kamera. Gitu akhirnya. Nah, dari situ kan lo bisa lihat ternyata bahwa kita dirubah oleh keadaan ini membuat kita lebih baik kan? Tapi lu percaya nggak sih bro, situasi itu membuat sebenarnya emang Tuhan yang ngatur atau gimana bro? Pasti. Atau- kan atau emang- ada kalimat yang bilang begini bahwa tidak segala sesuatu itu tidak bukan karena kemungkinan. Oh, Bukan karena kemungkinan. Gue percaya bahwa kalau setiap detik hidup gua, setiap detak jantung gua tahu bahwa Tersedia. Tuhan yang ngatur gitu loh. iya. Bagaimana memberikan influence baik aja di hidup gua secara positif biar gue bisa ngejalanin apa yang menjadi peran gua yang Tuhan berikan for the next. Gitu. Terus sekarang aktif pelayanan ya? Dan project lu kok project ke traveling ke Yerusalem, Ya, nih. Israel itu sebenarnya apa bagian dari sisi religius lo atau ini your dream atau ini Tuhan memanggil lo ke jalannya yang berliku-liku? Enggak juga lah. Jadi gini, bos, kadang-kadang kita ngerasa bahwa Kenapa lo pegang dada lo? karena dalam banget, dalam banget ceritanya. Oh, I gue have dengerin. to give to you. Karena kadang-kadang apa yang ada dalam hati, apa yang ada di dalam diri kita, yang seperti tadi gue bilang, gue nggak tahu kalau ini adalah gift yang paling besar yang Tuhan kasih. Yang sekarang ini atau yang mana? Apapun itu, Whatever itu. whatever it is. Kadang-kadang kecil kita nganggap sepele gitu loh. Begitu kita buka, ternyata it's a diamond. Something big. Something big gitu loh. Kayak misalnya waktu gua bawa tour, ya kalau dihitung soal uangnya, Sorry, project tour itu your plan atau your that's my accident? plan, accident. Berarti Accident. emang kayak Tuhan punya Atur, jalan. iya, Oke. Terus gue dikasih project itu, akhirnya gue pikir gini, aduh gue kerjain nggak sih ya gitu loh ya. Terus sempat bergening tuh. Bergening gue, dalam masalahnya hidup lo. karena gue kerja tulus bro, karena gue nggak mau mengerjakan setengah-setengah gitu I loh. know you. Karena kalau misalnya gue jadi tour leader untuk bawa tamu, gue harus siap jadi babunya mereka kan. Oh, pasti. Nenteng tas lah, Apalagi nanya kalau ke ini, Yerusalem, lah. oma-oma, Opa lo tahu kan. Iya. Nah, gue mikir itu jauh. Lu udah kepikiran? Iya, karena gini, Tapi before itu udah pernah ke Israel sebenarnya. udah pernah, Udah sering? tapi gue sebagai tamu bro. Oh, kali ini lu menjadi tour leader, Tour pimpinan leader, iya. tour. Oke. Yang gue harus starting wake up in the morning dan mereka harus gue range schedule Iya, gitu loh, iya, yang kehilangan koper lah, kehilangan Iya. kunci dan segala macam, dan gue harus senyum juga ngadapinnya gitu loh. Buat gue itu memang bagian dari pekerjaan, karena buat gue bekerja adalah pelayanan, apapun itu pekerjaannya selama itu positif. Setuju. Gitu. Nah, akhirnya dengan situasi pandemi, what you do bro sekarang bro? Setelah, kan katanya lo ini hanya sekedar iseng, apa enggak sih sebenarnya yang berjalanin di YouTube bersama Bunda Jin? Atau ini kayak God way juga? Gue pikir gini, God way gitu loh. Tapi seperti kan tadi gue bilang bahwa segala sesuatu yang gue terima itu kadang-kadang nggak seperti apa yang kita mau. Iya. Jadi ketika Tuhan kasih ini buat gue, ya gue harus serius untuk jalaninnya. Gitu loh. Walaupun itu bukan passion gue. Ketika misalnya nanti pada akhirnya gue plan lagi untuk bisa running travel gue, ya udah, hidup kan pilihan bro. Iya. Iya kan, hidup kan pilihan.
ketika kita misalnya ngelihat bahwa ini lebih baik daripada ini, nah ya kenapa nggak ngejalanin? Kalau toh dua-duanya bisa gue jalanin, nah ya kenapa enggak? Betul. Kan gitu. Atau mungkin nanti YouTube-nya Bujiani with you juga makin gede dan lo dengan nanti lo bikin film juga ya kalau nggak salah Bujiani. Amin, iya memang Sometime. rencananya gitu. Someday. Iya, someday kita akan bikin film sih. Kartini Reborn atau Kartini dan Kartono. atau Bangkitnya Kartini? Kartini dan Kartono akhirnya bos. Si Kartininya jadi majikan, Kartononya tukang sapu. Atau tukang taman, ya jelas kan? Bisa kayak jadi konflik kan antara Kartini sama Kartono. Majikannya marah-marah, Bener. Kartononya marah-marah juga gitu. Akhirnya dipecat gitu loh. Jadi endingnya nggak bener. Ini just jokes ya, jangan Iya, serius. iya, Kita respect sama Kartini ya. Ya sangat-sangat respect sama Kartini bener. karena Kartini itu apa tuh habis gelap terbitlah. Lu mau ngomong takut bercanda bro. Habis gak terbitnya terang. Bener. Lu ngerti dong? Berarti lu nggak belajar SD lu. Ngerti gua nggak, takutnya lu malah ngelempar jokes, gua takut jadi bercanda. Oke. Nah, Nah, aku jadi lu. enggak, gua mau nanya sama lu nanya sama gua. Lu bukan di YouTube channel Jenny Rahman, bro. Oke. Iya, lu kenapa? Gini. Lu kenapa tiba-tiba jadi bikin channel sendiri? Lu mau nyengin gua? Kagak, emang passion gua kan siaran radio lu, bro. Lu pernah Gua nyiar siaran radio gue. Anda Masa belum sih? tahu kan? Radio apa? Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Gue jadi kuliah, pantas gua nggak denger. Oke. gue jadi announcer, bro. Gue masih tahu tuh call stationnya. 105.8 Grace FM, more than just music. With me, Tori, dulu nama gue Tori. I want to play the Sam song with you. Ya gitu, bro. Mantap. Nah, gue tuh justru setelah mengenal lu beberapa kali kita ketemu, lu punya sesuatu yang beda, bro. Lu punya mata dan postur leader sebenarnya kalau gue lihat. Atau lu merasa bahwa ini emang suatu proses yang harus lu jalani untuk melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, atau lu nggak tahu, bingung sekarang mau gimana atau gimana, bro? Oh, nggak juga. Gua nggak pernah bingung menghadapi hidup. Gua nggak pernah. Even masalah pun gua akan pernah bisa bingung menghadapi masalah. Karena gua tahu pasti ada jalan keluar gitu loh. Nah, bicara soal lu ngeliat postur gua sebagai leader dan segala Iya, macam. sebenarnya kan. Sebenarnya semua orang punya itu, punya bakat leader itu punya. Cuman beberapa kali kita ngobrol kan gua bilang bahwa gue pengen bisa merubah orang itu dengan cara gua. Susah, bro. Lu mau bikin sekolah atau mau bikin ini? Kan gue punya student camp. Oh, iya? Gue nggak pernah. Buat gereja? Oh, Apa buat enggak, pelatihan sekolah. disiplin? Sekolah, pelatihan disiplin juga, etika juga, komunikasi juga. Oh, ya? Ya, gitu loh. Jadi ketika gue ketemu sama seseorang, selalu kalimat gue memang selalu berusaha positif. Itu yang membuat mungkin lu melihat bahwa ini orang nih kok leadership banget. Iya gitu loh. sih, karena lu kayak ini loh, kayak protokoler istana. Maaf Pak, silakan Iya. gitu kan. Emang servisnya tuh keren. Enggak juga lah. Terus cara Do the best, just do the best, itu aja. Even though your best friend, even though your close friend, sekalipun musuh lu, gue pernah ya bro, musuh gua, itu servis, gue bisa baik sama dia. itu keren sih. Gimana ya? Gue musuhin juga percuma. Iya benar. Kenapa gua nggak baikin aja? Gitu Iya, loh. karena- Pertanyaannya adalah, setelah lu baikin lu jadi teman baik sama dia? Enggak. Tapi lu baik aja. Gue baik aja. Gitu. Iya sama gue bro, gue juga kemarin ada orang yang gue kesel banget, tiba-tiba WA gue lagi. Terus nggak tahu kenapa gue nggak terlalu kesel banget gitu. Iya, Tapi pada saat itu gue kesel banget sama dia. Lu tau nggak itu kenapa? Iya kenapa ya? Karena lu injeksi, you invite the positive ya di dalam diri lu, sehingga ini bagus banget, sehingga baik yang keluar, baik juga yang lu dapet. Atau Gitu. emang gue nggak tahu nih, emang kita punya religi emang udah in blood, emang Bisa di juga, blood, bisa gimana, juga. gue bingung. Cuman mungkin karena lu positive minded aja gitu loh. Lu bisa aja sih musuhin dia, tapi buat lu kan percuma juga musuhin orang. Iya. Ya udahlah selesai. Iya, jadi gue niatnya tuh nggak mau balas WA dia nih. Hmm. Dia butuh lagi BU bro. Ya, tapi lu lakukan juga kan?
Iya, gue kasih gue tadi mau nawarin ke lu, dia butuh pinjaman. Ya kayak gitu-gitu jangan. Gue mau share ke lu, lu kan juga bro, money, lot of money. Gue udah berjanji sama diri gue nggak akan pernah gue minjemin duit sama orang. Kenapa? Lu tau nggak nih? Kenapa? Karena buat orang yang minjam duit selalu lebih mudah dan gampang buat nerimanya daripada memintanya, daripada bayar. Si orang itu bayar. Orang kan? itu bayar. Iya sih. Gitu. Tapi dia kemarin garansi ini bro, garansi apartemen. Aduh, tetap garansi apartemen, nanti prosesnya akan masalah. Terus nanti ketika nanti mau dijual, dia masih nunggu lagi, tunggu lebih mahal gitu loh. Aduh, rempong ya? Gue udah ngalamin bos. Nggak usah lah. Terus gue sharing sama orang. Mendingan lu share aja lah. Teman gue pernah bilang sama gue, bro, gue pinjam duit lu dong sekian gitu loh, 5 juta misalnya atau 10 juta. Istri gue mau melahirkan gitu kan. Ternyata kucing yang lahir. Bukan, itu bener. Bener. Cuma gue cuma bilang, nih gue kasih lu deh, gak usah pinjam. Jadi lo give aja. Kasih balik lagi. Gak usah deh, gue kasih deh. Gitu loh, mungkin nominalnya gak sebesar apa yang dia mau gitu loh. Gue kasih deh 1 atau 2 juta, udah lo bawa pulang aja. Buat gue gak jadi utang juga gitu loh, buat dia juga gak jadi utang juga buat gue, buat dia gak jadi utang juga gitu loh. Ya udahlah, bantu lo, ikhlas. Bener sih, daripada repot ya. Nah ini kita memasuki pertanyaan-pertanyaan terakhir ya bro. Siap. Gue kayak wartawan bro. Nggak apa-apa, emang dari dulu suka nanya sama gue kan. Tapi seru juga sih, gue blessed juga ya bisa kenal lu juga bro. Thank you. Akhirnya teman gue bisa dibantu lu juga dalam pekerjaan gue. Ya, Thanks juga bro. Gue juga lu bantu. Sebenarnya gue datang jadi ke lu, gini ya, juga minta kerjaan bro. Baru gue ngomong. Jadi gini ya, David tuh kalau misalnya ada sesuatu dia ngomong baik-baik, ujungnya belum nyampe, ujungnya itu yang lu tunggu. Maunya apa itu dia nih? Ya tapi emang gue waktu itu emang nawarin bro, kita bikin podcast dong bro, reguler gitu. Ayo dong, waktu lu kan susah. Enggak bisa kalau lu schedulein. Cuman gini loh, tapi kan lu karena gini, gue potong sebentar. Karena gini, gue mau bikin podcast sesuatu, kalau misalnya itu hanya iseng dan gak bermanfaat buat penonton, gue males banget gitu. Iya, gue justru sama. Iya, if you want to share something that positive ways, menurut gue lebih bagus deh kita ngomongin soal apa gitu loh. Kehidupan, cinta, manusia, etika, seks boleh. Iya bener. Berapa ya bro? Bilang loh, masalahnya orang juga berpikir seks itu tabu, haram. Sex education kan penting. Bener sih. Gitu loh. Di student camp gua kita bahas itu. Kita kasih 2 atau 3 sesi untuk ngebahas tentang sex education gitu loh. Biar anak-anak nggak terlalu cepat jatuh ke dunia itu terlalu dalam. Gue juga hari ini parah bro. Kenapa lu sex addicting? Gue kemarin ketemu orang yang gue wawancara bro. Masalah handphone bro. Ini gue sharing juga ya ke teman-teman. Kadang tuh handphone kan kita baca buat Alkitab. Iya. Dan lu nggak pakai bro. Nah, tapi kadang handphone itu kita manfaatkan untuk berdosa. Oh gue sih enggak. Ini gue cerita sama dia. Lu terkadang. Kan ada orang tiba-tiba di grup ngasih link. Ya, kejujuran adalah sesuatu yang memang ikhlas. Oke, nggak apa-apa. Ada yang ngasih link. Terus lu buka. Ya. Masih ada lagi nggak? Gitu. Udah dihapus. Ih bener juga. Iya gue nggak, ini masalah. Kan ada perdebatan bro antara Alkitab di handphone dan Alkitab buku. Lu pernah ada perdebatan nggak di grup keluarga? Enggak sih. Ya nanti kita nggak boleh pakai Alkitab di handphone. Kenapa? Better dari buku aja, buku Alkitab. Menurut gua sih Alkitab bisa Alkitab ya, kitab suci gitu loh. Cuman perdebatannya ketika di handphone kan. Lu mau lucu nih. Enggak, kadang handphone kita baca Alkitab, kadang kita nonton sesuatu yang porno, bro. Jadi di tempat yang sama kita menempatkan God dan kita menempatkan yang sama. Enggak lah. Kalau pandangan gue nih ya, ini serius ya. Lu mau serius atau bercanda nih? Bercanda boleh. Jadi gini. Buat gue sih nggak bisa buat dibercandain bos ini bos. Yang siapa nih Alkitab? Ya. Karena gini. Karena gini. Tapi ini kan kenyataan orang. Gini ya.
handphone ini kan cuma ciptaan gitu loh. Iya. Buatan orang itu. Apapun bisa masuk di dalamnya. Positif, negatif, baik atau buruk pun ada di dalamnya gitu loh. Iya. Nah, lu mau ngelihat mau lihat itu dengan baik atau mau buruk? Ya, depend on you. Depend on you. Nah, udah. Jadi nggak ada salahnya. Iya sih. Gitu sih. Ya karena dorongan-dorongan kebutuhan, bro. Oke. Lu Kebutuhan untuk hidup kan gue harus nyari-nyari Tokopedia, bro. Bisa beli, dia juga belajar Tokopedia ternyata. bisa beli baju kebutuhan, bro. Kan sandang pangan papan, Oh, siap. you know kan. Tapi kan kalau misalnya gue nggak bisa menyalahin bentuk benda apapun sebenarnya yang diciptakan dalam dunia ini, dan gue menyalahkan benda itu tanpa harus gue menyalahkan diri gue, janganlah. Jadi kalau menurut lo kontroversi handphone dipakai buat berdosa dan membaca Holy Bible, menurut lo gimana tuh? Nggak ada salahnya. Kontroversinya di mana gitu loh? Ya kan kadang, iya maksud gue handphone itu dipakai buat baca firman, tapi malah dipakai Monggo buat- aja, monggo Santai aja, aja. santai aja. Lu mau pakai dua-duanya silahkan gitu loh. Karena hakim dalam hidup lu bukan diri lu, hakim dalam hidup lu bukan orang lain, hakim dalam hidup lu adalah Tuhan lu sendiri gitu loh. Iya dong. Sekarang gue mau nanya, kalau di handphone lu cuman ada misalnya porno, nggak ada Bible, gimana tuh? Ya kalau gue sih nggak nyimpen. Oke, tapi Kalau orang lain. kalau misalnya di handphone lu ada Bible, tapi lu nonton porno di tempat lain, what's different? Iya, sama Ya kayak kan? sama orang yang seberang, mohon maaf nih, mereka nggak mau makan babi, tapi mereka suka minum. Menurut lu gimana lagi? Ya, Jadi kita agak mencerempet di sini. gue sih nggak mau ikutan soalnya. Karena kan itu. babi enak loh. Hah? Gue nggak makan. Oh lo Advent? Gue nggak absen juga, gue nggak makan babi, gue nggak makan daging bro. Oh vegan? Vegan yang punya tuku? Gue nggak makan daging bro, tapi gue makannya steak, gue makan Iya. sate, gue makan, Sate iya, domba. sate domba gue makan gitu. Kalau daging-dagingan bro, aduh rada-rada bau bro. Kalau nggak bisa ngolahnya, daging mentah misalnya, ya kan, ya kan. Bro, terakhir bro, Oke, siap. katanya lu punya ide konten program yang di dalam pikiran lu tapi belum terrealisasi. Apaan tuh bro? Mungkin bisa ketemu gue, Boleh. kita nggak kerjain bareng. Gini. Kita nggak kerjain. kerjain bareng dong. Ini enggak, gue serius. Gue serius banget. Gue ketemu lu tuh Gua serius banget. bro. Gue nggak tahu konsepnya seperti apa dan lu harus pelajarin gini. Gue ngelihat beberapa YouTube, Si Ryan. whatever it is gitu Nggak, loh. si Rian yang lu pernah bilang ke Bandung yang nolongin orang. Itu kan sosial eksperimen gitu loh. Oh. Kalau ini lebih ke how to get the solution if you have a broken heart gitu loh. Karena banyak banget orang yang broken heart bukan karena patah hati karena cinta loh ya. Karena pekerjaan, rumah karena juga. broken home Iya. gitu loh. Gue seneng banget ketika mereka mendapatkan channel untuk bisa how to get the solution. Ngerti nggak sih? Kayak Mari Teguh nggak sih? Dia kan lebih ke motivator kan. Kalau kita kayak gimana? Contoh gimana? Lebih- Ini kan kamera. Lebih ke konseling nih. Sekarang Coba nih, gimana? Oke, ada Kamera. ada kamera nih. Orang nanya nih sama Program. gua. Masalah gua di rumah begini gitu loh. It's a personal touch kan. Gua akan bilang sama dia bahwa apa yang lu lakukan seperti apa dan bagaimana. Dan gua harus mengupas dulu permasalahannya dia lebih baik gitu loh. Oke nih, gua ada kasus nih, misalnya. Lu jawab ya. Oke. Kan ada namanya ikan cupang bro. Ini serius nggak pengen bercanda nih. Yang cupangin siapa bro? Anda sebagai Oh. yang memberikan solusi, jawabnya apa? Kan ada ikan cupang. Oke. Namanya ikan cupang. Ini masalah lu, pertanyaan lu kenapa dia Yang cupangin dia ini, siapa nah, bro? gue mau ngasih nih ke lu ya. Solusi lu siapa? Jawaban. Ini nanti bukan solusi karena masalah di cupang itu karena dia memang mau dicupang bro. Bukan masalahnya siapa yang cupang. Gue pernah nanya sama si ikan itu gitu loh. Lo kenapa bisa dicupang? Gue bilang, abis enak sih. Gimana? Kan kita nggak bisa. Jadi jadi solusinya adalah yang salah adalah yang cupang dan yang salah yang dicupang gitu. Kenapa ikan jadi ikan cupang? Karena ikan cupang itu dekat dengan kepang. Nggak, tapi serius. Ini tadi bercandanya, Iya, ini iya, seriusnya. iya. Masalah ini deh bro, masalah percintaan. Soalnya lu dipanggilnya lebih enak dipanggilnya coach
Pak, Mas, Bang, Kalau anak atau tergantung, kalau kantor pasti urusannya Pak sama ya. Coach, lo Kalau mau lebih dipanggil trainer coach? kalau lebih trainer mereka panggil gua coach. ya misalnya coach, gue ceritanya ini ya si apa klien lo, lo sebagai lo disebutnya kalau coach apa bro? Motivator, No, just coaching, coach. coach ya, coach. Saya mengalami masalah pekerjaan coach. Karir saya tidak berkembang selama 10 tahun. Saya masih begitu-gitu aja. Apa yang saya harus lakukan coach? Contoh kayak gitu kan? Ya contoh kayak gitu. Yang gue bilang cari aja pekerjaan. Gitu doang. Iya Jawaban. dong. Cari aja pekerjaan. Masalahnya adalah karir gue begitu-begitu aja. It means bahwa memang lu tidak berkembang gitu loh. Kalau misalnya lu cari pekerjaan baru masih begitu juga, berarti problemnya adalah di lu, bukan di pekerjaan. Problemnya orang selalu enjoy dengan apa yang dia punya saat ini dan mengeluh dengan dan mengeluh dengan apa yang dia dapat, hanya mengeluh yang dia dapat tapi dia tidak keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Pertanyaannya adalah selalu ada masalah. Lah, lu menghadapi masalahnya kayak apa? Kalau lu menghadapi masalahnya positif, maka you get the positive ways gitu loh. Tapi kalau lu yang negatif, ya lu akan terkungkung pada masalah-masalah yang negatif terus gitu loh. Dimanapun lu akan bekerja, lu akan tetap masalah itu juga akan terjadi. Solusinya adalah ketika lu dapat pekerjaan, lu nikmati pekerjaan itu, lu enjoy dengan pekerjaan itu, do the best dan lu get the best gitu loh. Tapi kan di situasi pandemi pekerjaan sulit coach. Bos, orang Anda coach apa bos? lu kan gue panggil lu bos, lu panggil gue coach kan. Karena kan gue belum nggak ini stuck pekerjaan gue tadi. Lu kan nggak stuck sebenarnya. Boleh nggak gue bilangin sama lu nih ya? Lu jadi lu saat ini lagi kehilangan feel aja sih sebenarnya ada Apaan sih? lu. Iya gue bahas nih. Lu mesti serius, ngomong nih. bener? Lu bener. Serius gak? Lu ya serius. Apaan gue Lu kehilangan feel gitu loh. Lu Oke. masuk di titik jenuh di dalam pekerjaan lu. Lu jangan ketawa, gue bahas nih. Gue baca. lu bisa baca? Gue bisa baca banget. Wah, Bisa baca banget gua. lu bisa baca. Ya, Gua takut lu lu kalau jangan pada minta baca sama gua ya. Gue takut kali baca bro. Bukan gitu loh. Oke. Oke, lu masuk, lu sekarang ini masuk dalam titik jenuh ya, titik jenuh di pekerjaan sana. lu gitu loh. Di kehidupan lu sebenarnya lu juga belum tahu apa yang lu cari. Masih dalam persimpangan, lu masih dalam bingung, masih dibilang dalam coba-coba, gue bilang sih lu belum mencoba segala sesuatu dengan baik gitu loh. Oke. Ya kan? Kalau bicara soal misalnya keadaan lu secara psikologi, gue yakin sebenarnya lu pura-pura bahagia. Buset. Bener. Oke, terus. Iya, lu pura-pura bahagia. Jadi ini nih David nih ya, kadang-kadang kalau dia ketawa-ketawa ngakak begitu, sebenarnya dia banyak pikiran yang harus dikerjakan. Banyak pikiran yang harus dia harus lewatin. Lu bercanda sih bro. Bercanda enak lah bro, sekali-sekali bro. Lagi pandemi begini, lu pakai masker dong, nah. Kayak gua no. Lu kenapa tiba-tiba pakai masker bro? Apa? Lu udah ini vaksin nih? Belum gue. Nih vaksin ya, bicara soal vaksin ya bro. Lu serius nih? Iya, Gimana? lu harus divaksin. Nah, terus? Ya udah, pemerintah kan nyaranin kita harus divaksin. Lu divaksin nggak? Udah gue kemarin. Kap bohong lu. Serius? Kok gue belum? Ya, lu kan bos. Jangan bos dong, kan umur belum. Gue kan terlalu muda untuk divaksin. Udah. Bapak gue udah lansia bro kemarin. Bapak lu maksud gue. Tapi ngeliat hubungan lu sama bapak lu baik banget ya. Gue senang loh, sumpah. Thank you bro. Sumpah. Jadi gue ngeliat hubungannya David nih dengan bapak, dengan orang tuanya nih, gue panggil om. Dia have a good relationship sebenarnya. Dia suka bercandain bapaknya dan suka lu posting-posting kan, gitu loh. Nah, buat yang nonton jangan salah nih, hubungan baik dengan bapak itu perlu gitu loh. Iya sih bener. Gue kayak nggak tahu ya, gue kayak dapet gift aja gitu punya orang tua yang asik gitu. Sebenarnya lu bukan gitu bro, lu nggak ada yang bisa lu kerjain yang lain sih, kerjain bapak lu. Ini kurang ajarnya. Bapaknya lagi makanya disebut. Iya. Terakhir bro, pesan-pesan Oke, lo siap. untuk yang nonton video ini. About what? Kalau gua bilang About a belief, about God way, about confidence, ya kan? Karena kan gue ngambil konklusi dari obrolan kita, ya. tadi Ya. God way, confidence, Ya. belief. Kalau gue sih cuman kasih pandangannya begini, bahwa ketika ada masalah di dalam hidup, ketika ada masalah dalam pekerjaan, masalah apapun itu sebenarnya
solusinya adalah bagaimana lu keluar dari masalah itu, bukan bagaimana lu berputar-putar di masalah itu, bro. Kalau menurut gua, karena katanya gini, kondisi pandemi sekarang lagi susah. Susah buat apa yang lu mau, Oke. bukan susah dengan apa keadaan yang lu mau. Masa pandemi, ketika misalnya gua mengalami kesulitan pekerjaan, gua bisa tuh jual masker, gua bisa jual antigen, gua bisa itu jual pemeriksaan Terus PCR. PCR. Lu Ya, I do that, gitu loh. Karena gue pikir gue cari masalahnya, bos. Gue cari dan gue dapet, gitu loh. Nah, kalau gue diam, gue mengeluh dengan gue maunya begini, gue maunya begini, gue maunya begitu, dan lu tidak dapat apa yang lu mau, dan akhirnya lu diam di permasalahan itu, nggak akan pernah mencari masalah. Masalah adalah ketika lu datang ke masalah itu dan lu nikmati masalah itu, maka masalah itu akan lu bisa selesaikan dengan baik. Julian Gultom, Sitohang. Bukan 2021. Dia gabung-gabung warga gua.